Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sangat mengejutkan pernyataan dari seorang murtadin ini. Bagaimana ia mengatakan bahwa selama ia ada di iman lamanya, di agama lamanya, kekosongan, tidak ada damai, hanya terjadi pergolakan-pergolakan, suatu kekerasan-kekerasan yang dia rasakan. Sehingga dia memutuskan untuk tinggalkan keyakinan itu, agama itu, dan beralih kepada kekristenan, agama yang bukan hanya di mulut memberitakan tentang kebenaran, damai, sejahtera, sukacita, tetapi dapat direalisasikan, dapat dibuktikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Saudara, ini sangat mengejutkan kita. Mungkin ada banyak orang yang akan marah mendengar kesaksian ini, tetapi ini fakta. Ini apa yang dia alami, yang dia katakan, bukan yang dialami orang. Memang banyak agama mempromosikan tentang kedamaian, agama yang rahmatan, ya, agama yang penuh damai, namun fakta telah membuktikan dan berbicara, bahkan kenyataan-kenyataan telah berbicara kepada kita bahwa agama-agama demikian pasti akan ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya, karena pengikut-pengikut manusia sekarang sudah sadar, pandai, dan karena itu dengan tidak lebih banyak lagi saya mendahului, mari saudara sama-sama kita dengarkan kesaksian berikut ini. Terlebih di dalam hati saya, saudara, kalau dulu terus terang mohon maaf, saya tidak bermaksud menjelek-jelekan agama yang sebelumnya, bukan. Tapi ini yang saya alami pribadi. Dulu meskipun saya ibadah taat, tidak pernah meninggalkan sholat, tapi hati saya kosong. Saya tetap menyimpan kepahitan. Seperti saya tidak ada kepastian. Tapi puji Tuhan, setelah saya mengalami Tuhan, saya ada sukacita, saya ada damai sejahtera, ada kepastian. Terlebih lagi bahwa Tuhan Yesus memberikan jaminan kepastian. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Waktu sampai di depan gereja, ini pengalaman pertama saya untuk saya masuk ke gereja, saudara. Seumur hidup saya, ini pertama untuk saya masuk ke dalam gereja. Waktu itu hati saya menolak. Saya ada campur aduk pikiran. Saya takut dosa karena udah tertanam bahwa haram buat kami untuk masuk ke gereja. Saya udah baca doa-doa yang ayat-ayat hafalan yang saya bisa. Semua yang saya hafal, saya baca. Saya mohon ampun bahwa ya Allah, ampuni saya kalau saya masuk ke gereja. Saya takut dosa waktu itu, saudara. Tapi bagaimana? Karena saya bekerja, saya tidak bisa menolak. Akhirnya saya masuk ke dalam gereja karena saya adalah suster baby. Di situ lagi pujian penyembahan. Saya di tempat ibadah dewasa. Karena babynya masih sebulan, jadi saya anaknya belum untuk ke sekolah minggu, belum. Masih di ruangan ibadah dewasa. Saat pujian penyembahan dinaikkan, 1 lagu, 2 lagu, hati saya semakin ngegolak. Saya nggak tahu kenapa air mata terus mengalir. Terus saya nggak mengerti kenapa kok saya ini air mata mengalir terus. Padahal saya nggak lagi sedih, saya lagi bekerja seperti biasa. Saya mengasih susu babynya, saya gendong. Di situ saat pujian penyembahan dinaikkan, dulu saya tidak mengerti lagi apa. Tapi sekarang saya mengerti waktu itu lagi berbahasa roh, saudara. Dia dari Muslim tapi sudah percaya Tuhan. Saya semakin kosong meskipun saya menjalankan ibadah, saya sholat, saya mengaji, saya berpuasa, semua saya lakukan. Tapi terasa kosong dan seperti kayak ada yang hilang.
dan cukup taat ke keluarga, mengajarkan cukup taat dan disiplin untuk selalu menjalankan kewajiban dan tidak boleh meninggalkan kewajiban, contohnya untuk sholat 5 waktu tidak boleh telat. Saya asli dari Jawa Tengah, lebih tepatnya lagi Demak Kotawali, Saudara. Dari kecil dididik dan diajarkan cukup taat ya, terlebih untuk di wilayah di kampung kami di Demak, itu sangat-sangat kental ajaran agama yang kami terima dari kecil. Mulai dari mengaji, sekolah, semua kami belajar dari kecil. Saya sempat mengatakan bahwa kenapa Tuhanmu itu ada 3, saya sangat fanatik, waktu itu saya masih sangat taat, saya masih sholat, saya masih puasa, saya melakukan semua kewajiban saya, bahkan teman saya, sahabat ini adalah saksi bagaimana saya dulu begitu fanatik dan saya begitu taat. Di tahun itu juga Saudara, puji Tuhan, Tuhan memberkati saya luar biasa, membukakan jalan-jalannya, membukakan pintu-pintu berkat-Nya, sampai sehingga saya mempunyai tempat tinggal sendiri di Jakarta dan tidak mengontrak, semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Banyak sekali setelah saya mengikut Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup saya. Perkenalkan, saya Endang Rosida, saya asli dari Jawa Tengah, lebih tepatnya lagi Demak Kotawali, Saudara. Ibu saya dari Demak dan papa saya dari Purwokerto. Masa kecil saya dibesarkan dan dilahirkan dari Demak, dari Semarang. Saya 2 saudara dan waktu itu sekitar saya umur 7 atau 8 tahun, almarhum ibu saya tiba-tiba sakit, dan beliau sakit nggak begitu lama dan almarhum kemudian meninggal. Waktu itu saya umur sekitar 7 mau 8 tahun, tahun 92, almarhum ibu saya sakit dan beliau sakit termasuk tidak lama ya, cukup sekitar 2 minggu dan ibu meninggal. Waktu almarhum ibu saya meninggal, di situ saya sangat kehilangan karena saya anak yang paling kecil, sangat dekat dengan almarhum mama, dan untuk ke papa saya kurang begitu dekat karena papa jarang pulang. Seperti anak-anak kecil yang lain, saya dari kecil dididik dan diajarkan cukup taat ya, terlebih untuk di wilayah di kampung kami di Demak, itu sangat-sangat kental ajaran agama yang kami terima dari kecil. Mulai dari mengaji, sekolah, semua kami belajar dari kecil. Dan cukup taat ke keluarga, mengajarkan cukup taat dan disiplin untuk selalu menjalankan kewajiban dan tidak boleh meninggalkan kewajiban, contohnya untuk sholat 5 waktu tidak boleh telat. Setelah itu saya tumbuh, setelah almarhum ibu saya meninggal, saya ikut dari keluarga almarhum ibu saya, kakek dan nenek saya. Waktu sekitar saya kelas 3 MTS, almarhum kakek dan nenek saya pun meninggal. Pertama kakek saya dulu yang meninggal. Setelah itu jarak 2 minggu nenek saya meninggal. Di situ saya semakin kosong meskipun saya menjalankan ibadah, saya sholat, saya mengaji, saya berpuasa, semua saya lakukan.
tapi terasa kosong dan seperti kayak ada yang hilang, seperti kurang kasih sayang. Karena Papa setelah almarhum ibu saya meninggal, dia jarang pulang, boleh dikatakan setahun sekali belum tentu. Papa mempunyai kehidupan sendiri dengan keluarga barunya, dan jarang sekali untuk ketemu dengan saya dan kakak saya. Di situ dengan berjalannya waktu, saya mempunyai kerinduan sebenarnya. Setelah tamat MTS, saya punya kerinduan untuk saya sekolah SMA. Setelah saya tamat MTS, saya dijemput papa saya, dibawa ke Jakarta. Saya punya keinginan untuk melanjutkan sekolah SMA. Tapi setelah sampai di Jakarta, yang ada saya dimasukkan kerja di toko, di sebuah toko buku di Telugong di dekat sekolah. Di situ saya sempat mengutarakan untuk saya melanjutkan sekolah, tapi oleh papa dan ibu tiri saya tidak dilanjutkan sekolah, tapi saya disuruh bekerja di sebuah toko. Di situ mulai rasa kekecewaan, rasa kepahitan saya sama papa saya semakin bertambah. Karena saya merasa papa tidak adil, karena kebetulan ibu saya membawa anak tiri. Ibu saya janda dan membawa anak. Dia dilanjutkan sekolahnya sampai SMA, tapi saya tidak. Di situ semakin saya menyimpan rasa kekecewaan sama papa saya, karena saya merasa kok tidak adil ya. Sedangkan saya masih pengen sekolah tapi disuruh bekerja. Terus berjalannya waktu saya bekerja di sebuah toko, saya masih rindu untuk sekolah. Di situ saya bersama teman saya, kebetulan dia Katolik ya. Di situ waktu itu saya masih ingat, saya sangat fanatik. Saya ke teman saya ini, saya bahkan saya sempat mengatakan bahwa kenapa Tuhanmu itu ada 3, saya sangat fanatik, waktu itu saya masih sangat taat, saya masih sholat, saya masih puasa, saya melakukan semua kewajiban saya, bahkan teman saya, sahabat ini adalah saksi bagaimana saya dulu begitu fanatik dan saya begitu taat. Waktu saya sama teman saya ini, dia Katolik, saya sering mengatakan ke dia bahwa agama yang terbaik adalah Islam. Di situ saya entah mengapa saya di situ saya sangat saya punya keinginan untuk teman saya pun mengenal agama Islam. Tapi Tuhan punya rencana lain. Setelah saya bekerja di toko, saya semakin rindu untuk saya bisa melanjutkan sekolah. Sampai suatu hari di tempat toko saya bekerja, banyak suster-suster yang menjaga baby, menjaga anak-anak nongkrong di toko di tempat saya bekerja. Di situ saya mengobrol dengan beberapa suster karena saya punya kerinduan untuk sekolah dan saya ingin bekerja yang lebih baik. Waktu itu di pikiran saya pengen melanjutkan sekolah. Nah, ada seorang teman suster waktu di toko mengatakan bahwa kalau mau masuk suster bisa melanjutkan sekolah ke SMA di Yayasan Citra Bunda Kelapa Gading. Di situ bahkan bisa sampai ke universitas, bisa sampai kuliah. Karena terdorong saya pengen sekolah, akhirnya saya memutuskan berhenti dari toko dan saya masuk ke yayasan di Kelapa Gading di Citra Bunda. Setelah saya masuk di yayasan, setelah pendidikan 3 bulan, saya bekerja
kurang lebih 1 tahun di BOS yang pertama. Setelah BOS yang pertama, karena waktu itu saya masih kurus ya, dan baby yang saya asuh agak gemuk, akhirnya saya agak keberatan dan saya kembali ke yayasan, dan setelah di yayasan saya diambil lagi untuk BOS saya yang kedua. BOS saya yang kedua ini masih hamil, saudara. Nah, saya diambil waktu 1 minggu sebelum lahiran. Waktu saya diambil BOS saya ini, waktu lahiran dibawa ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit saya bertemu dengan teman saya yang saya tidak kenal sebelumnya, karena teman saya ini dia bekerja di kakaknya BOS saya. Jadi dia suster dari kakaknya BOS saya yang sekarang. Nah, di situ singkat cerita perkenalan saya dengan dia, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing. Dia dari Muslim tapi sudah percaya Tuhan. Singkat cerita, setelah babynya dibawa pulang, waktu itu babynya umur 1 bulan. Pas minggu pagi sebelumnya saya tidak pernah berpikir bahwa kalau saya jadi suster itu saya akan diajak ke gereja. Waktu itu minggu pagi saya dipanggil bos saya, bilang, "Sus, tolong siap-siap, kita mau ke gereja." Di situ saya sangat kaget, saudara. Karena pikiran saya itu waktu itu kalau bekerja ya hanya merawat baby di rumah, nggak pernah terpikir bahwa saya akan masuk ke dalam gereja. Setelah itu saya dipanggil bos saya bilang, "Maaf Pak, babynya boleh di rumah aja." Saya berusaha untuk menolak, saudara, karena terus terang saya dari kecil dididik bahwa buat kami itu haram untuk masuk ke gereja, bahkan untuk lewat saja kalau bisa pokoknya menghindar untuk jangan kita lewat gereja, apalagi masuk. Setelah itu karena saya bekerja tidak bisa menolak, akhirnya saya bersama babynya dibawa ke gereja oleh bos saya. Waktu sampai di depan gereja, ini pengalaman pertama saya untuk saya masuk ke gereja, saudara. Seumur hidup saya ini pertama untuk saya masuk ke dalam gereja. Waktu itu hati saya menolak, saya ada campur aduk pikiran, saya takut dosa karena udah tertanam bahwa haram buat kami untuk masuk ke gereja. Saya udah baca doa-doa yang ayat-ayat hafalan yang saya bisa. Semua yang saya hafal, saya baca. Saya mohon ampun bahwa ya Allah ampuni saya kalau saya masuk ke gereja. Saya takut dosa waktu itu, saudara. Tapi bagaimana? Karena saya bekerja, saya tidak bisa menolak. Akhirnya saya masuk ke dalam gereja karena saya adalah suster baby. Di situ lagi pujian penyembahan, saya di tempat ibadah dewasa. Karena babynya masih sebulan, jadi saya anaknya belum untuk ke sekolah minggu belum, masih di ruangan ibadah dewasa. Saat pujian penyembahan dinaikkan 1 lagu, 2 lagu, hati saya semakin ngegolak. Saya nggak tahu kenapa air mata terus mengalir. Terus saya nggak mengerti kenapa kok saya ini air mata mengalir terus. Padahal saya nggak lagi sedih, saya lagi bekerja seperti biasa. Saya mengasih susu babynya, saya gendong. Di situ saat pujian penyembahan dinaikkan,
Dulu saya tidak mengerti lagi apa, tapi sekarang saya mengerti waktu itu lagi berbahasa roh, saudara. Tiba-tiba seperti aliran strum dari ujung kepala, tangan, badan saya seperti merasa kayak bukan bergetar, tapi sungguh luar biasa seperti aliran strum begitu, kayak tersengat, saudara. Saya gak mengerti kenapa ini, tapi air mata saya semakin mengalir. Di situ saya merasakan benar-benar damai, saudara. Ada rasa sukacita, ada damai, tapi air mata saya mengalir. Saya tidak mengerti waktu itu saya kenapa. Kalau sekarang mungkin saya mengerti, itulah jamahan Roh Kudus. Di situ saya terus bingung, kenapa ini saya kok merasakan ini, merasakan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan, saudara. Di situ sampai waktu pujian penyembahan selesai, saya masih terus merasakan air mata terus mengalir dan merasakan sesuatu yang lain yang tidak pernah saya rasakan. Sampai bos saya bertanya, kenapa saya ini menangis? Saya hanya menjawab, tidak apa-apa, Bu. Terus minggu demi minggu, setiap minggu saya ke gereja, saudara, bersama bos saya mulai berpikir kenapa setiap minggu kok saya merasakan sesuatu yang lain. Di situ saya mulai haus, mulai penasaran kenapa saya merasakan damai, saya merasakan sukacita waktu saya ada di dalam gereja, saudara. Tapi pikiran manusia saya terus melawan, ini kenapa begitu? Sampai suatu hari teman saya yang saya bertemu di rumah sakit, suster dari kakaknya bos saya datang ke rumah bos saya. Kita sharing-sharing. Di situ dia bertanya kepada saya, kemana setelah saya meninggal? Itu pertanyaan dia, kemana setelah saya meninggal? Di situ saya menjawab, insya Allah saya masuk ke surga. Terus saya bertanya kepada teman saya, terus menjawab, saya belum bertanya. Teman saya menjawab, kalau saya yakin pasti ke surga, kata teman saya. Waktu itu hati saya berkata, sombong sekali ya teman saya ini. Terus saya berkata ke dia, kok sombong ya? Surga itu urusannya Allah. Teman saya terus menjawab, karena Tuhan saya memberikan kepastian, bukan mudah-mudahan. Di situ saya mulai berpikir, kok bisa ya? Sedangkan selama yang saya pelajarin, untuk saya masuk surga, itu adalah dengan kita berbuat amal baik. Itu pikiran saya dulu dan selama dari kecil sampai saya waktu itu umur 19 tahun kurang lebih, itu dalam pikiran saya bahwa untuk masuk surga itu kita beramal baik. Di situ saya mulai haus, kok bisa teman saya mendapatkan kepastian, sedangkan saya hanya mudah-mudahan. Teman saya mengajak untuk kita sharing, untuk membuka-buka, untuk belajar kebenaran siapa Isa Al-Masih. Di situ saya sebenarnya udah mengalami jamahan Tuhan. Saya mulai berpikir setiap minggu saya mengalami sesuatu damai, sukacita. Di situ saya mulai haus, tapi saya masih takut waktu itu untuk membuka Alkitab. Karena itu saya mau mencari kebenaran siapa Isa Al-Masih itu, tapi menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Dan waktu sharing itu bersama teman saya ini, kita belajar ini ya saudara, saya akan berbagi pengalaman. Waktu itu ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang kami sharing untuk mencari kebenaran siapa Isa Al-Masih.
Ini pengalaman pribadi saya. Waktu itu kita buka-buka di surat Quran, surat Al-Imran 3 ayat 45 yang artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Kesimpulan yang saya renungkan, yang dikandung Maryam adalah kalamnya Allah atau firman-Nya Allah. Dengan demikian, firman itu lahir, menjelma, nuzul menjadi manusia yang melakukan penyelamatan sehingga disebut Mesias atau Al-Masih atau penyelamat, sehingga Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Bukankah Allah saja yang seharusnya yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Namun, kenapa Isa juga memiliki kedudukan terkemuka di dunia dan di akhirat? Dan jawabannya juga ada pada Quran surat An-Nisa 4 ayat 171 yang artinya, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Jadi kesimpulan utusan Allah di sini adalah firman yang menjadi manusia yang melakukan karya penyelamatan. Isa adalah kalamnya Allah dan rohnya Allah itu sendiri. Di dalam Al-Quran juga menyatakan Isa Al-Masih itu kalamnya Allah, rohnya Allah, dan didukung di dalam hadis sahih Bukhari 1496 dan hadis Anas bin Malik halaman 72. Dan di Quran surat Maryam 19 ayat 19. Isa Al-Masih seorang anak laki-laki yang suci. Quran surat Maryam 19 ayat 21. Isa Al-Masih sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari Tuhan. Quran surat Al-Imran 3 ayat 46. Quran surat Al-Maidah 5 ayat 19, 20, 110. Isa Al-Masih semasa dalam buayan dan ayunan sudah bisa berbicara dengan manusia. Quran surat Maryam 19:31. Isa Al-Masih seorang yang diberkati Allah di mana saja berada. Quran surat Al-Imran 3:49. Quran surat Al-Maidah 5:110. Isa Al-Masih membuat burung, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta, dan menghidupkan orang mati. Luar biasa ya, saudara. Dan di dalam hadis sahih Muslim nomor 127 atau hadis sahih Bukhari nomor 1090 yang artinya, demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad, sesungguhnya telah dekat masanya. Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang tegak atau adil atau lurus. Tetapi Al-Quran menyatakan bahwa Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Quran Atin 4 ayat 8. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Jadi kesimpulan saya, mengapa Isa Al-Masih disaksikan oleh Al-Quran maupun Kanjeng Nabi Muhammad sebagai hakim yang seadil-adilnya. Dengan demikian, kalau kita renungkan, tidak ada nabi ataupun rasul yang dinyatakan oleh Al-Quran ataupun oleh Kanjeng Nabi sebagai hakim yang seadil-adilnya.
kecuali Isa Al-Masih. Kesimpulan dari Al-Quran dan hadis, Isa Al-Masih itu adalah Roh Allah, Isa Al-Masih itu adalah kalam Allah, Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa Al-Masih itu adalah hakim yang adil. Isa Al-Masih itu mengetahui hari kiamat. Walaupun sudah jelas di dalam Al-Quran dan hadis, tapi saya belum bisa mengimani bahwa waktu itu Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena keyakinan itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan, saudara. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memilih, seperti firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Meskipun saya sudah membaca dari Al-Quran sendiri, dari hadis, semua sudah jelas bahwa Isa Al-Masih adalah hakim yang adil. Tapi di situ saya belum mengimani, saudara. Saya masih terus taat, saya masih sholat, saya masih mengaji, tapi hati saya sudah mulai haus. Saya mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Isa Al-Masih? Saya berdoa, siapa sebenarnya Tuhan pencipta langit dan bumi dan seisinya ini. Saya mulai penasaran karena dari pengalaman pribadi saya yang setiap minggu saya mengalami sesuatu yang berbeda di saat saya sholat dan waktu saya di dalam gereja, itu saya mengalami hal yang berbeda, saudara. Jadi iman saya ini bukan ikut-ikutan atau katanya, tapi saya selain saya mengalami jamahan Tuhan, saya belajar langsung dari Al-Quran dan hadis, karena saya tidak mau salah dalam mengambil keputusan. Sampai suatu malam di mana saya sedang bertanya-tanya sebenarnya siapakah Tuhan yang sebenar-benarnya. Di situ waktu setelah saya ngasih susu babynya kurang lebih sekitar jam 12 lebih ya, saudara. Kalau baby kan tengah malam masih minum susu. Di situ saya masih merenung, masih berpikir siapa sebenarnya Tuhan saya. Karena dari kecil secara pikiran manusia saya cukup taat dan apa yang diajarkan itu cukup kuat, saudara. Di situ saya haus, saya mau mengenal, mau tahu siapa sebenarnya Tuhan saya. Waktu itu cuman setiap minggunya saya sudah sering mendengar, karena saya di dalam gereja ikut bos saya, bahwa iman itu kan timbul dari pendengaran. Di situ saya sering mendengar dari hamba-hamba Tuhan bahwa nama Tuhan Yesus itu berkuasa. Pas malam hari itu, saudara, pas saya mulai haus, saya selesai mengaji, saya mulai hati saya bertanya-tanya, Tuhan, siapa sebenarnya Tuhan saya yang sebenar-benarnya? Di situ saya mulai rebahan, mau tidur, saudara. Tapi pikiran saya mulai berpikir, siapa sebenarnya Tuhan saya? Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu hakim yang adil? Saya mulai haus, saudara. Saya mulai merasa ingin tahu, dan di situ saya haus, saudara. Dan pas saya sudah mulai rebahan, tiba-tiba antara tidur dan sadar, tapi saya rebahan waktu itu. Tiba-tiba seperti ada sosok besar yang duduk di atas kepala saya yang sangat menakutkan, saudara. Sampai saya tidak bisa berkata-kata. Dia menaruh pedang besar di atas leher saya. Untuk saya berdiri tidak bisa, untuk saya berteriak tidak bisa.
Di situ hawanya menakutkan. Mungkin sekarang saya mengerti, itu seperti kuasa kegelapan yang tidak menginginkan untuk saya diselamatkan. Karena waktu itu saya sebenarnya udah mengalami jamahan Tuhan, tapi saya masih mengeraskan hati. Padahal saya sudah merasakan hadirat Tuhan, tapi saya masih tidak percaya. Bahkan saya sudah mengaji ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, tapi saya masih belum bisa mengimani waktu itu, saudara. Di situ sosok yang besar menakutkan ini menaruh pedangnya di atas leher saya. Di situ saya mau membaca ayat-ayat yang sudah saya hafal, tidak bisa keluar dari mulut saya. Seperti terkunci, untuk saya bangun tidak bisa. Tiba-tiba yang keluar dari mulut saya, saudara, entah mengapa tiba-tiba saya panggil, Yesus, tolong saya. Keluar dari mulut saya, saudara. Setelah itu luar biasa, saudara. Sosok yang besar menakutkan itu hilang seketika di kamar itu, saudara. Saya bersyukur pertama itu saya mengalami nama Tuhan Yesus itu benar-benar berkuasa. Padahal waktu itu saya belum mengimani, saudara. Tapi saya tidak mengerti kenapa itu keluar dari mulut saya. Karena mungkin setiap minggu saya sudah mulai dengar bahwa nama Tuhan Yesus itu berkuasa. Di situ kamar itu tiba-tiba menjadi terang, saudara. Bahkan sangat terang. Saya merasa ada damai, merasa ada sesuatu yang seperti terlepas, saudara. Di situ saya merasa sukacita dan di situ saya heran dengan nama Tuhan Yesus. Di situ saya sangat kagum dengan saya memanggil Yesus, tolong saya merasa terlepas dari seperti ikatan yang mengikat, yang ketakutan tadi terlepas, saudara. Saya mengalami seperti sesuatu yang saya tiba-tiba yang tadinya hawa ketakutan itu lepas. Di situ saya mulai meyakini bahwa benar ternyata Yesus itu Tuhan, saudara. Walaupun setelah saya mengaji yang tadinya tidak saya percaya, tapi ketika saya membuktikan, saya memanggil Yesus, tolong saya. Di situ saya membuktikan sendiri, saudara, bahwa nama Tuhan Yesus berkuasa. Setelah saya mengalami itu, saudara, saya menjadi yakin dan saya memutuskan untuk saya menghubungi teman saya, untuk saya mau beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Setelah itu saya menghubungi teman saya dan akhirnya saya dibaptis di Kelapa Gading di gereja Tiberias, saudara. Setelah saya dibaptis, pergumulan mulai saya alami, saudara. Di situ setelah beberapa bulan saya dibaptis, saya sakit. Setiap datang bulan itu sakit, saudara, dan seperti ada benjolan, tapi kadang ada, kadang enggak. Waktu itu kalau lagi datang bulan saya sakit, saudara, sakitnya sangat luar biasa. Di situ bos saya sudah membawa saya ke dokter, tapi dokter mengecek bahwa semua baik-baik, maksudnya nggak ada apa-apa. Sampai suatu hari bos saya memanggil hamba Tuhan untuk mendoakan saya dan teman saya. Waktu saya didoakan, saudara, di situ saya mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. Saya mengalami manifestasi melalui hamba Tuhan ini, saudara. Tuhan berbicara melalui hamba Tuhan untuk saya melepaskan pengampunan kepada papa saya, saudara. Karena tanpa saya sadari, dari waktu ibu saya meninggal,
saya mengalami kepahitan kepada papa saya. Di situ secara daging, secara manusia, saya menolak. Sampai saya berjam-jam didoakan, saya manifestasi hamba Tuhan, Tuhan berbicara melalui hamba Tuhan ini untuk saya melepaskan pengampunan. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya mau taat, saudara. Saya mau mengampuni papa saya mau melepaskan pengampunan buat papa saya, saudara. Di situ setelah saya didoakan dan puji Tuhan, sakit saya sembuh, saudara. Bulan-bulan berikutnya, saya datang bulan lancar tanpa ada rasa sakit lagi. Benjolan itu pun hilang, saudara. Setelah itu, saya mengambil libur, cuti, untuk saya ke rumah papa saya. Waktu itu saya nggak minta izin ke papa saya kalau saya dibaptis. Waktu itu saya mengambil keputusan sendiri, saudara. Setelah itu saya ke rumah papa saya menyampaikan bahwa saya sudah ikut Isa Al-Masih Tuhan Yesus. Saya minta maaf sama papa saya dan saya mengatakan bahwa saya sudah memaafkan papa saya. Saya bilang, papa, saya sudah mengikut Isa Al-Masih, Tuhan Yesus, dia Tuhan dan Juru Selamat manusia. Di situ papa saya sangat marah, saudara. Karena papa saya sangat taat dalam ibadah. Papa saya sangat marah, ya wajar sebagai orang tua karena saya mengikut Tuhan Yesus. Di situ papa sangat kecewa, marah, membentak saya. Tapi puji Tuhan, saudara, saya sudah diubahkan. Setelah saya percaya Tuhan Yesus, puji Tuhan, dulu karakter saya, kalau papa saya marah, saya bisa, tapi di situ Roh Kudus memimpin saya oleh papa saya digala, saya cukup diam dan saya berubah, saudara. Di situ saya sudah mengampuni papa saya, mama saya mengatakan bahwa dari kecil sampai saya dewasa, saya menyimpan kepahitan sama papa, sama mama. Karena apa, saudara? Waktu itu setelah ibu saya meninggal, belum sampai setahun papa saya sudah menikah. Dan di situ hampir setiap hari dari almarhum kakek dan nenek saya mengatakan bahwa ibu saya ini meninggalnya karena papa saya. Di situ karena berjalannya waktu terus-menerus tanpa saya sadari, itu yang menimbulkan saya kepahitan. Ditambah lagi waktu saya punya keinginan untuk sekolah dan papa saya tidak menyekolahkan. Di situ menambah kepahitan saya kepada papa saya, saudara. Tapi puji Tuhan, karena kasih Tuhan, Tuhan mengajarkan untuk kita mengampuni. Di situ saya mengampuni papa saya dan ibu tiri saya, saudara. Dan saya dipulihkan. Setelah itu, saudara, saya waktu itu sudah, waktu di toko saya sudah punya pacar, saudara. Dan kita pacaran sudah 4 tahun. Tapi saya selalu mengingat pesan dari almarhum nenek saya, untuk saya boleh pacaran tapi untuk selalu menjaga kehormatan sebagai perempuan, saudara. Di situ meskipun kita pacaran 4 tahun, puji Tuhan saya hanya sebatas pacaran biasa. Saya tidak pernah melakukan, walaupun udah pacaran lama, puji Tuhan saya masih menjaga kehormatan sebagai perempuan. Waktu itu karena
kasih mula-mula saya sampaikan bahwa saya sudah percaya Tuhan Yesus, percaya bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Di situ saya diputuskan oleh pacar saya, saudara. Mungkin ini salib yang berat buat saya karena waktu itu, untuk usia saya waktu itu, saya orang yang paling dekat adalah pacar saya waktu itu, saudara. Di situ secara manusia saya berat. Karena apa? Karena saya masih bayi rohani, baru percaya Tuhan. Di situ karena pacar saya kecewa, karena saya tadinya Muslim yang sangat taat. Setiap saya jalan sama dia, saya tidak pernah berani meninggalkan sholat saya. Saya kemana-mana, meskipun saya ke Ancol kemana, saya membawa perlengkapan alat sholat saya, saudara. Meskipun di Ancol, di mana saya cukup taat, saya tidak pernah meninggalkan ibadah saya. Di situ dia kecewa dan dia memutuskan saya setelah saya menerima Tuhan. Dan kalau dia pun punya rencana untuk saya supaya bisa kembali ke Muslim. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong saya, saudara. Dan singkat cerita, di situ pergumulan saya, kalau mungkin banyak orang yang berpikir saya ikut Tuhan itu mungkin karena pekerjaan atau karena bos saya, itu semua salah, saudara. Memang benar, setiap minggu saya diajak ke gereja, tapi bos saya tidak pernah mendoktrin untuk sebuah keyakinan. Saya mengalami secara pribadi jamahan Tuhan, dan saya belajar secara pribadi melalui ayat-ayat Al-Quran, saudara. Jadi kalau mungkin yang berpikir bahwa iman saya tidak kuat, gampang terpengaruh, itu salah, saudara. Kalau mungkin hanya karena pekerjaan di luar itu banyak, saudara. Bahkan saya punya yayasan yang cukup besar. Di situ untuk saya mencari pekerjaan sangat mudah. Tapi karena kasih Tuhanlah yang memilih saya, saudara. Jadi kalau yang berpikir hanya karena mungkin pekerjaan itu salah, saudara. Karena untuk mengikut Tuhan justru saya kehilangan keluarga, saya ditolak keluarga, saya diputuskan oleh pacar saya, bahkan banyak tekanan yang saya dapat. Jadi saya mau sedikit menjelaskan bahwa kalau dikatakan iman saya ikut-ikutan, itu salah, saudara. Tadi di awal sudah saya cukup jelaskan, saya mengalami jamahan Tuhan secara pribadi, dan saya mengalami Tuhan secara pribadi, dan saya pun menggali dari kitab saya yang sebelumnya. Secara manusia, saudara, waktu itu pun pikiran saya masih seperti berlawanan, ya. Kita ada di masa seperti Tuhan udah pilih kita, tapi kita secara daging kita itu seperti menolak waktu itu, ya. Di situ sempat pikiran saya tuh, karena dulu saya sangat fanatik, waktu saya bekerja di toko, saya sempat mengatakan ke teman saya bahwa Tuhan kamu itu 3. Tapi puji Tuhan, oleh Roh Kudus itu memimpin saya waktu saya mulai percaya untuk keimanan secara kekristenan itu Tuhan banyak bukakan melalui Roh Kudus, saudara. Di situ saya semakin mengimani bahwa dulu pun pikiran saya untuk mempercayai Tritunggal
Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus itu sulit buat saya kalau dari kecil yang kita pelajari itu susah untuk menerima Tritunggal. Tapi puji Tuhan, saudara, Roh Kudus memberikan pemahaman di situ seperti contohnya telur. Waktu itu saya bertanya-tanya, ketuhanan Tuhan Yesus itu kenapa kok ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Di situ contohnya saya tiba-tiba waktu saya pegang telur di dalam hati berkata, mungkin itu Roh Kudus ya saudara. Seperti telur itu ada kulit telur, putih telur, kuning telur. Di situ kan telur itu satu tapi 3 saudara. Jadi itu saya mulai memahami bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus dan Bapa di surga itu Tritunggal. Jadi satu kesatuan saudara. Di situ saya mulai memahami yang dulu pemikiran saya yang sulit untuk percaya itu soal Tritunggal, tapi puji Tuhan Roh Kudus memimpin saya. Seperti contohnya kayak saya di tempat kerja, saya dipanggil sebagai suster, di rumah saya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga, saudara. Di situ saya semakin yakin bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar, saudara. Kami mempercayai bukan ada 3 Tuhan, tapi Tritunggal itu satu kesatuan, saudara. Dan dengan berjalannya waktu, Tuhan banyak mujizat yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya, saudara. Waktu itu pernah setelah menikah, saya waktu itu mengontrak, saudara. Dan waktu mengontrak, bahwa saya sudah percaya Tuhan, tapi saya udah percaya secara halus dia mengusir saya, saudara. Tiba-tiba waktu pulang kerja, dia mengatakan bahwa saya dan suami dan anak saya harus keluar dari kontrakan yang kami tempati bulan ini. Di situ, saudara, saya menangis sama Tuhan. Tuhan, saya percaya, saya menyembah Engkau Tuhan yang benar. Engkau tidak pernah mempermalukan anak-anak-Mu. Kalau rumah di surga Tuhan sediakan, apalagi rumah di bumi. Saya percaya, saya berserah sama Tuhan. Puji Tuhan, saudara, meskipun bulan itu juga saya harus keluar dari tempat tinggal yang saya mengontrak, tapi Tuhan menolong. Bulan berikutnya saya mendapat tempat tinggal meskipun waktu itu masih ngontrak. Di tahun itu juga, saudara, puji Tuhan, Tuhan memberkati saya luar biasa, membukakan jalan-jalannya, membukakan pintu-pintu berkat-Nya, sampai sehingga saya mempunyai tempat tinggal sendiri di Jakarta dan tidak mengontrak, semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Banyak sekali setelah saya mengikut Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup saya. Terlebih di dalam hati saya, saudara, kalau dulu terus terang, mohon maaf, saya tidak bermaksud menjelek-jelekan agama yang sebelumnya, bukan. Tapi ini yang saya alami pribadi. Dulu meskipun saya ibadah taat, tidak pernah meninggalkan sholat, tapi hati saya kosong. Saya tetap menyimpan kepahitan. Seperti saya tidak ada kepastian. Tapi puji Tuhan, setelah saya mengalami Tuhan,
saya ada sukacita, saya ada damai sejahtera, ada kepastian. Terlebih lagi bahwa Tuhan Yesus memberikan jaminan kepastian. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya di dalam Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun manusia yang datang ke surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Saya setelah mengalami Tuhan, puji Tuhan, keluarga saya dipulihkan, hidup saya banyak mengalami Tuhan meskipun banyak masalah, banyak tekanan, banyak himpitan, tapi ada sukacita, saudara. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada pimpinan Roh Kudus. Dan yang paling penting, ada kepastian keselamatan, saudara. Jadi, saya mengalami sesuatu yang berbeda, saudara. Ada sukacita, ada ketenangan di saat kita menghadapi masalah pun. Di situ saya merasa hubungan saya dengan Tuhan itu seperti bapak dan anak merasa dekat. Cukup banyak kerinduan-kerinduan saya yang di masa kecil itu Tuhan jawab sekarang, saudara. Jadi saya merasa tidak seperti dulu itu terasa sangat jauh. Sekarang itu merasa sangat dekat, saudara. Pernah waktu kecil itu, saudara, saya secara manusia saya tidak pernah terpikirkan untuk saya bisa naik pesawat, saudara. Dulu waktu pulang sekolah saya teringat lewat waktu jalan ada pesawat lewat, saudara. Itu kita hanya melihat ke atas sambil manggil-manggil, pesawat, pesawat, gitu. Dalam pikiran saya, seolah tidak mungkin dulu. Tapi sekarang Tuhan jawab apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Apa yang menurut manusia tidak bisa, itu bisa Tuhan kerjakan dengan caranya yang ajaib. Dulu menurut saya itu sangat tidak mungkin saya bisa naik pesawat, saudara. Tapi melalui pekerjaan saya ini, saudara, Tuhan banyak campur tangan. Setiap saya keluar negeri, visa saya lolos, saudara. Bahkan pernah ada kesaksian saya, waktu itu bos saya bilang, sahabat dari bos saya, visanya ditolak untuk ke Eropa, saudara. Di situ bos saya hanya bilang, terus kamu berdoa ya. Teman saya aja ditolak untuk visanya ke Eropa. Di situ saya berdoa, Tuhan, Bapak, Engkau Bapak yang baik. Rancanganmu baik buat anak-anakmu. Engkau yang akan buka jalan untuk visa saya, Engkau yang campur tangan, Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kalau teman dari sahabat dari bos saya ini visa ke Eropa, ke Paris ditolak. Saya yang hanya secara manusia, mungkin hanya suster, visa saya lolos, saudara. Puji Tuhan, itu semua berkat Tuhan, berkat pertolongan Tuhan. Bahkan untuk teman satu rumah waktu mau ke Australia, visa teman saya ditolak, tapi visa saya selalu lolos, saudara. Itu semua berkat kemurahan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan, saudara. Jadi puji Tuhan, kalau yang dulu secara manusia saya tidak mungkin untuk naik pesawat pun, saudara, tapi berkat Tuhan yang buka jalan, saya dari sebelum corona itu 1 tahun bisa 5-6 kali ke negara-negara lain, saudara. Dari Australia, Hong Kong, Eropa, Jepang, Korea, semua berkat pertolongan Tuhan. Dan saya merasa Tuhan Yesus itu benar-benar nyata dalam hidup saya. Setiap saya bergumul, saya berdoa,
Tuhan selalu membukakan jalan-jalannya yang ajaib, pertolongannya yang dahsyat, yang ajaib, campur tangannya di dalam hidup saya, saudara. Dan waktu itu pernah secara manusia, saya untuk memiliki rumah di Jakarta pun secara manusia tidak mungkin. Tapi Tuhan pun tolong, Tuhan menyediakan rumah di bumi dan di surga buat anak-anaknya. Semua karena kasih Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Dan yang paling penting, sekarang saya telah memperoleh jalan keselamatan. Kalau dulu saya masih mendoakan untuk saya memperoleh keselamatan. Tapi sekarang saya sudah memperoleh jalan kebenaran dan hidup. Ihdinas sirotol mustaqim. Dulu saya berseru-seru, Tuhan tunjukilah saya jalan yang lurus. Tapi puji Tuhan, sekarang saya sudah menemukan jalan yang lurus. Terima kasih kesaksian saya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, pertolongannya tidak pernah terlambat di dalam hidup saya, saudara, dan di dalam hidup saudara buat anak-anak yang percaya. Saya kembalikan kepada Pak. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati saudara, bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka diberkati Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.